Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia yang sedikit membawa plot twist dan pembaruan di endingnya, berjudul Tulah 6/13 tahun 2022. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Gilang kecil menyaksikan mamanya pendarahan. Tiba-tiba lampu mati. Ini adalah hari ulang tahunnya. Ternyata hanya mimpi. Ia lanjut ke kamar mandi untuk cuci muka. Pindah ke Sarah yang minum obat. Datanglah Kevin. Diketahui mereka akan piknik merayakan ulang tahun Gilang. Gilang ke lantai 2 menemui papanya untuk pamitan. Papa pikir hari itu kita bisa ngerayain ulang tahun kamu. Kevin yang habis ngecek mobil merasa kalau papanya Gilang kayak nggak suka jika mereka pergi. Baru membuka garasi, datanglah Putri. Dia adalah sahabatnya Sarah yang juga naksir sama Gilang. Kita harus pamitan dulu sama bokapnya Gilang. Udah gua pamitin. Semuanya masuk mobil siap berangkat. Mereka diawasi si papa yang nggak sadar bukunya membalik sendiri. Di mobil, HP Sarah berdering tapi nggak mau ngangkat. Mobil berhenti di minimarket. Gilang mengajak Sarah turun, sementara Kevin dan Putri tetap di dalam mobil. Saat milih barang, Sarah muntah darah. Itu hanya halunya Gilang. Lo kenapa? Yang? Selesai membayar, ternyata Putri pindah depan. Mau melanjutkan perjalanan, datanglah Abi yang diajak Putri ikutan. Terlihat Kevin kurang senang dengan kedatangannya. Perjalanan berlanjut melewati rumah dengan pepohonannya. Baru masuk hutan, Gilang melihat kakek-kakek. Mereka nyelemur bahas kegiatan kuliah masing-masing. Tiba-tiba, Anjing! Lang! Ngapain sih lo? Gilang pun memeriksa mobilnya. Tidak ada apa-apa di sana. Perjalanan berlanjut. Karena Kevin mual-mual, terpaksa mobil dihentikan. Kevin pun langsung lari ke kamar mandi guna menyelesaikan mualnya. Gilang yang ikutan turun ditunjukkan cincinnya Sarah. Mau yang berkarat pun, kalau lo yang make, pasti bagus. Ada notif di HP Sarah bertepatan dengan Kevin yang kembali. Ia diberi obat oleh Gilang. Satu pesannya yaitu Kevin harus kuat karena mereka sudah sampai di setengah perjalanan. Putri yang masih di dalam mobil pun merasa bersalah karena mengajak Abi tanpa bilang. Ya tapi gue gak enak aja sama mereka, ngerti? Di sisi lain, Sarah tahu jika hari ini adalah hari ulang tahunnya Gilang. Anehnya, Gilang selalu overthinking di hari tersebut. Gilang bertemu bocil di belakang mobil. Ada apa? Perjalanan dilanjut. Kali ini, Kevin yang duduk di depan. Mobil sulit di starter. Putri menyuruh Abi menggantikan Gilang nyetir. Mendingan lu gantian deh sama Gilang. Kasian tuh Gilang capek. Di tengah jalan, Abi dan Putri abo-aboan. Kurir mengantar paket untuk Gilang. Si papalah yang menerimanya. Baru masuk, ia mendengar suara. Kevin menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang baru diketahui Sarah. Mobil baru saja masuk di desa Musukan. Mereka melihat ada kakek-kakek yang membonceng bocil. Gilang nggak mau nyalip karena mitosnya dilarang nyalip di dalam hutan. Karena bisa jadi itu adalah makhluk goib. Abi yang nggak percaya mitos nyerocos menyuruh Gilang nyalip. Terlihat Kevin gregetan sehingga ia membahas latar belakang Abi yang dibuang orang tuanya, kemudian dirawat orang tua baru. Orang tua angkat yang kaya, kok lo yang songong? Bangun-bangun, Gilang menyaksikan ranting pohon menembus mobilnya. Ia keluar dengan luka di pipi. Gilang menemukan obatnya Sarah serta bocil yang terbujur berlumuran darah. Ia lanjut masuk hutan mencari teman-temannya yang terpisah.
Di ranting pohon, Gilang melihat Sarah sehingga mengikutinya sampai ke sebuah gubuk. Di dalamnya terdapat kakek menangisi bocil yang ditabrak Gilang. Parahnya, si kakek malah ikutan bunuh Dirman. Tiba-tiba Gilang pun lari ke birit-birit bertemu Kevin yang juga dikejar-kejar kakek. Kevin pun meninggal terbacok. Gilang lanjut lari tak tahu harus kemana. Sampailah ia di sungai penuh bebatuan. Sedikit bebersih, Gilang melihat Putri di sini. Ia tampak ketakutan. Abi, gue takut banget sama dia. Mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di bawah pohon. Mereka malah beradu jigong. Lanjut pemanasan, tiba-tiba hal ini membuat Gilang gak nafsu lagi. Putri menunjukkan potongan jari Sarah yang terlilit cincin. Itu artinya Sarah udah meninggal karena dibunuh olehnya. Lanjut berjalan, Gilang bertemu Sarah yang diserang api. Terjadilah adu jotos di dalam air. Gilang ditenggelamkan, beruntung Sarah datang membantu. Mereka pun bergegas keluar dari air. Malam hari keduanya masih berjalan, kemudian beristirahat di bawah pohon karena Sarah harus minum obat. Gilang juga membungkus jari Sarah yang terpotong. Sarah pun sedih karena ia gagal memberikan kejutan di hari ulang tahun Gilang. Malah mereka harus kehilangan Kevin. Sarah pun memilih bunuh Dirman di sini. Tinggallah Gilang yang membopong jenazah Sarah beserta kenang-kenangan singkat mereka. Gilang bertemu arwah bocil dan kakek yang menyabet-nyabet. Ia pun lari asruk-asrukan hingga terjatuh karena kepleset. Scene flashback ketika Gilang kecil camping bersama si papa. Mereka foto bareng yang diabadikan di ruang kerjanya. Tidak ada balasan dari Gilang. Si papa bernostalgia di momen perayaan ulang tahun Gilang bocil. Ternyata ada sosok bocil lain di sana. Gilang bangun, ternyata udah pagi. Ia berjalan menembus semak, bertemu Pak Sutri berlarian mengevakuasi mobil Gilang yang kecelakaan. Terdengar dering telepon dari si papa, malah diambil polisi dan diberikan kepada Putri. Kemudian diteruskan kepada Sarah yang bersandar di samping ambulan. Kevin sampai emosi mau bunuh Dirman karena ternyata Gilang telah meninggal dalam kecelakaan tersebut. Tentu saja si papa turut menangis. Pindah ke si bocil dan si kakek berjalan bersama. Si bocil menemukan kelinci, dibawanya jalan malah terlepas. Bertepatan dengan Gilang bocil bersama papanya yang perjalanannya terhenti karena pohon tumbang. Kelinci yang berhenti di belakang mobil menyebabkan ia harus diterak oleh mobil si papa. Mereka malah meninggalkannya begitu saja. Sampai rumah, si kakek baru sadar jika bocilnya hilang. Di tengah jalan, ia bertemu mobilnya Gilang dan tentu saja jenazah si bocil. Si kakek membawanya pulang, kemudian ikutan bunuh Dirman. Di kantor polisi, diketahui Kevin adalah pelaku utama kejadian ini. Kevin mengaku telah merencanakan trip tersebut, namun Sarah dianggap merusak. Lo nggak tahu betapa pentingnya ini buat gua. Belum selesai ngomong, Kevin minta kembali ke hotel rodeonya. Si papa masuk ke kamar Gilang. Deleh fotonya tepat di atas bantal. Ia hanya bisa nangis. Ternyata kisah kematian si kakek bersama bocilnya merupakan tema dari skripsinya Gilang. Datanglah Sarah yang memberikan HP-nya Gilang. Si papa juga memberikan kado dari Kevin untuk Gilang. Sarah pun langsung membukanya. Isinya adalah gambar wajah Gilang bersama Kevin yang terlihat saru. Secari surat tentang cinta melengkapinya. Itu artinya Kevin adalah pelaku LGBT terhadap Gilang. Parahnya, Kevin jugalah yang men-setting kecelakaan tersebut dengan merusak mesin mobilnya. Kini, Kevin telah memakai baju tahanan dan harus tinggal di hotel rodeo. Film pun berakhir.
Di ending, si papa kedatangan seseorang yang salah satunya bocil. Wah, kayaknya ada sequel keduanya nih, patut ditunggu. Oke, film ini mendapat 4,9 dari IMDb. Terlalu kecil sih menurut saya. Ya mungkin saja karena endingnya membawa LGBT. Memang sih alur ceritanya udah pasaran, tapi masih ada pembaruan di endingnya. Ya meskipun itu rada-rada saru. Oleh karenanya untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film Tulah 6/13 tahun 2022 dan see you next video.